البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ilallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitabul fiqih berarti ya. Baik. Yaitu masih di muka surat 22. Kita baru mendapatkan poin pertama, yaitu idza tawadda'tu aqulu bismillah. Kemudian yang kedua dikatakan di sini summa aghsilu kaffi salasa marrat. Kemudian aku mencuci telapak tanganku sebanyak 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, demikian pula dalam hadis Ibni Abbas, hadis Ali dan yang lain-lain. Hadis siapa lagi? Utsman bin Affan. Jadi setelah mengucapkan bismillah, kemudian kita mengambil air dan mencuci telapak tangan. Kalau dua-duanya boleh, kalau airnya air yang mengucur di pipe itu ya, di keran. Kalau tidak berarti apa? Tangan kanan dulu dicuci sebanyak 3 kali, kemudian baru apa? Menggunakan air di tangan kanan untuk mencuci tangan kiri sebanyak 3 kali. Dicuci sampai mana? Dicuci sampai mana? Sampai siku. Bukan, belum. Sampai mana? Sampai. Iya, sampai apa? Pergelangan tangan. Ini awal-awalnya. Dalam Quran tidak disebut, tapi Nabi mencontohkan itu. Tidak sampai wajib, tetapi ini lebih baik membersihkan tangan dulu. Membersihkan 2 telapak tangan. Tayyib. Tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Kemudian summa atamat madu. Kemudian saya berkumur-kumur. Berkumur-kumur seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi, bukan sekedar memasukkan air ke mulut lalu membuang, tapi memusingkan, yaitu apa? Diputar-putar di dalam mulut, dipusing-pusing, dialirkan biar semua rongga itu kena. Cuma kalau sedang puasa ya hati-hati, jangan sampai tertelan. Dijaga jangan sampai masuk ke kerongkongan. Kalau tidak sengaja tidak mengapa, tapi kalau sengaja korupsi ya itu batal nanti puasanya, sengaja minum. Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau wa astansyiqu, yaitu saya menghirup air. Salah sama rot sebanyak 3 kali. Istinsyak itu menghirup air kemana? Kemana? Iya, ke hidung. Baik. Menggunakan tangan apa? Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Lebih baik adalah tangan kanan. Karena wudhu ini ibadah, maka diutamakan dengan tangan kanan. Lain ketika apa? Lain ketika membersihkan najis, itu dengan tangan kiri. Tapi wudhu ini adalah apa? Kesucian yaitu ibadah khusus, maka disunahkan pakai tangan kanan. Tapi boleh tangan kiri, tidak masalah. Kemudian menghembuskannya, yaitu istingsar, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali polanya, menggunakan air yang baru ya. Sebagian ulama memberikan contoh, yaitu 1 cedukan itu dilakukan sebanyak 3 kali, tapi ini susah. Yang betul, yang mudah adalah 1 cedukan untuk sebagian untuk berkumur-kumur, kemudian sebagian untuk istinsyak. Setelah dibuang, baru ambil air lagi kali kedua, kemudian ambil air lagi kali ketiga. Itu yang lebih sesuai. Ada yang 1 kali ambil untuk mulut, kemudian apa? Untuk hidung, kemudian mulut lagi, hidung lagi, mulut lagi, hidung lagi. Ini susah, gimana dilakukan sebanyak 3 kali untuk 1 cedukan? Jelas apa? Airnya tinggal berapa nanti. Tapi 1 cedukan itu untuk mulut dan hidung. Kemudian ceduk lagi untuk mulut dan hidung. 1 ceduk lagi untuk mulut dan hidung. Itu yang lebih memudahkan. Intinya apa? Dilakukan 3 kali. Apa hikmahnya mencuci hidung? Hikmahnya apa? Di antaranya
Kenapa hidung harus ikut dicuci? Padahal yang batal kan buntutnya. Yang kentut misalkan, ya. Iya, membersihkan hidung dari kotoran-kotoran apalagi? Bukan kepala tapi iya wajah. Apalagi hikmahnya? Hikmahnya mencuci hidung selain karena dia wajah, betul. Dan juga untuk membersihkan, yaitu mencapai situasi yang paling bersih ketika hendak menghadap Allah. Apalagi hikmahnya mencuci hidung? Terutama kalau habis bangun tidur. Hikmahnya apa ya? Bukan masalah dengkuran. Baik. Siapa yang tahu kira-kira habis bangun tidur ketika wudhu sangat disunahkan, sangat digalakkan untuk mencuci hidung. Istinsyak. Betul lah, itu betul. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumih." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyastansyik. Apa itu dalam riwayat? Falyaj'alil ma' ala anfih. Hendaknya dia istinsyak. Dalam riwayat yang lain, hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Yaitu istinsyak kemudian buang lagi. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumih. Karena setan itu bermalam di dalam rongga hidungnya. Melampau sangat ya, tak bayar uang sewa lagi. Enak aja tidur di hidung kita. Setan kecil lah, ya dia boleh membesar, boleh mengecil. Buat susah kita memang, wallahul musta'an. Adalah kadang-kadang mencekik kita kalau kita enggak berzikir, udah tidur dicekik lagi, naudzubillah. Baik. Itu diantara hikmah istinsyak. Kemudian yang berikutnya, summa aghsilu wajhi salasa marrat. Kemudian saya mencuci wajah saya sebanyak 3 kali. 1 kali boleh, 2 kali lebih baik, 3 kali ini yang paling banyak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, tawaddo'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marrah wa marratain wa salasan. Nabi pernah berwudu sekali-sekali, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali. Kalau tak salah ya hadis Ibnu Abbas. Kemudian apa? Yang berikutnya. Sekarang pertanyaannya, wajah itu yang mana? Secara umum wajah yang mana? Kita tahu, tapi batasannya yang mana? Yaitu batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut. Kalau yang bagian atas ya, kalau sempadan kepala itu tempat tumbuhnya rambut yang ma'ruf, yang biasa. Kalau yang terkait dengan telinga, berarti wajah itu sampai mana wajah? Sampai mana ini? Dekat cuping telinga. Cuping kan dipanggil cuping kan apa ini? Daun yang kecil ini. Dipanggil apa? Cuping. Nah, samalah ya, cuping. Baik. Kalau yang di bawah mulut berarti yang namanya wajah sampai mana? Kalau yang di bawah mulut, ya sampai ke zakon. Zakon itu apa ya? Janggut kah? Zakon. Dagu. Dagu. Tayyib. Bagi yang punya janggut, maka yang sejajar dengan dagunya, tak perlu sampai ke pusat kalau janggutnya panjang. Tayyib. Jadi wajah cuma ya yang nampak di bulatan wajah ini aja. Tayyib. Itulah wajah. Kemudian yang berikutnya, lihat di sini, summa aghsilu yadi al-yumna. Selanjutnya saya mencuci tangan kanan saya ilal mirfaqain, sehingga ke siku, termasuk sikunya juga dicuci tentunya, salasa marrat, sebanyak 3 kali. Summal yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri semisal itu juga. Baik. Kalau bersih-bersih pakai tisu. Apa arti yumna? Aghsilu yadi yumna. Apa arti yumna? Yumna itu anak siapa Yumna itu? Yumna temannya Husna. Apa arti Yumna? Nah, kalau tak tahu tulis biar tidak tertinggal. Yumna artinya ini, ditulis tuh. Apa arti Yumna? Iya, kanan. Betul. Yadi tangan, Yumna adalah kanan. Nah ini yusra. Apa arti yusra? Apa arti yusra? Adiknya Cik Yusri. Apa arti yusra? Apa arti yusra? Kiri. Iya, kiri. Baik. Kalau tidak tahu segera ditulis biar hafal banyak.
Thayyib. Kemudian summa amsahu roksi, tak perlu pakai bak bi roksi. Amsahu roksi dalam Quran telah kita jelaskan maknanya, yaitu apa? Betul-betul mengusap, bukan bermain-main. Tapi tak perlu mencuci pakai air banyak-banyak, cukup mengusap saja. Mengusap kepala saya. Ma'udhuni disertai dengan telinga, ya. Telinga juga diusap. Marrotan wahidah, cukup sekali saja. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Satu kali, tak perlu lebih-lebih. Kemudian summa aghsilu rijli. Oh sebentar, kepala tahu ya, batasan paling awal paling depan adalah yang tempat tumbuhnya rambut paling depan secara umum, yaitu yang ma'ruf. Kalau orangnya botak sampai ke belakang bukan berarti mulai dari situ, tapi yang ma'ruf di depan-depan. Kemudian sampai ke belakang, sampai mana kepala itu? Belakang tuh sampai mana? Ya sampai ke tengkuk, ke kofa, tengkuk. Jadi tak perlu rambut diusap sampai ke buntut, tak perlu. Cukup sampai ke tengkuk saja. Jadi walaupun misalkan ada perempuan rambutnya sampai ke mana ya mungkin ya, ke belakang-belakang, tak perlu dicuci sampai diusap sampai belakang, tak perlu. Cukup sampai ke tengkuk saja. Kemudian disebutkan di sini summa aghsilu rijli al-yumna. Setelah itu saya mencuci kaki saya yang kanan salah samarot sebanyak 3 kali. Kurang apa kita kira-kira beliau? Kurang nulis apa ini? Yaitu apa? Abu Kulan. Ewa, yaitu apa? Ilal ka'baini, sampai ke buku lali, sampai ke mata kakinya. Sebanyak 3 kali. Boleh tak kalau sekedar mengusap, kakinya diusap pakai air? Harus apa? Ya, membasuh, mencuci. Baik, kemudian summal yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri, semisal itu juga dicuci, bukan diusap. Baik. Nah, dengan ini selesai pembahasan masalah, bukan pembahasan tapi apa? Yaitu tata cara berwudu. Dan wajib apa? Wajib tartib, yaitu harus urut. Berarti apa? Mulai dari bismillah, kemudian mencuci 2 telapak tangan, selanjutnya berkumur-kumur dan seterusnya. Baru yang terakhir apa berarti? Terakhir dari wudu apa? Iya, mencuci kaki. Ini yang dikatakan tartib, yaitu harus urut. Boleh tak ketika berwudu mulai dari kaki dulu? Tak boleh. Ya. Bismillah mustahab, tak sampai wajib. Ada enggak ulama yang mengatakan boleh berwudu dengan apa? Cara dibalik. Kaki dulu, baru kepala, baru tangan, baru wajah, baru mulut. Ada enggak yang membolehkan? Iya? Iya, dari kalangan apa itu? Pengikutnya siapa? Ya. Bukanlah. Bukan sampai musyrikin. Musyrikin tak wudu. Bukan. Bukan. Tapi apa? Abu Hanifah, kelompok Hanafiyah, membolehkan wudhu dengan apa? Dari bawah dulu. Dan dia membolehkan wudhu memakai nabit, memakai jus. Boleh. Wudhu memakai apa? Entah jus oren kah, jus nenas. Jadi ada cerita disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, dalam biografi kalau tak salah biografi Mahmud Sabaktakin. Mahmud Sabaktakin ini pakciknya Salahuddin Al-Ayyubi. Dua-duanya pahlawan Islam ya, pahlawan tauhid bagus sekali. Walaupun ya kesalahan itu ada tapi ahli tauhid. Jadi Mahmud Sabaktakin ikut madhabnya Abu Hanifah. Tapi dia rajin belajar fikih, belajar belajar hadis. Akhirnya dia sering lihat. Kenapa? Hadis begini, hadis Nabi begini, tapi Abu Hanifah selalu lain. Akhirnya dia mengumpulkan para ulama, dia ingin membandingkan siapa yang madhabnya lebih baik antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi. Maka kemudian mereka bersepakat untuk yang memperagakan perbezaan itu adalah Imam besar Abu Bakar Al-Qaffal. Abu Bakar Al-Qaffal ini imam besar madhab Syafi'iyah, tapi dia adil, tidak fanatik sana sini. Dikatakan Qaffal karena dia tukang kunci. Dulu dia juara di zaman pemerintahan itu tahun 500-an atau berapa itu kalau tak salah. Ya 500-an ya. Juara apa? Membuat kunci paling kecil. Tapi kunci betul-betul dari besi. Memang dia tukang
tukang membuat kunci dan dia ahli fikih dan ahli hadis. Mahmud Sabaktakin meminta dia untuk mencontohkan cara wudhu dan cara sholat Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah yang paling minimal. Kalau paling maksimal jelas semua sepakat cara Nabi terbaik, tapi minimal yang sah itu macam apa? Maka apa? Dia mulai dengan apa? Memakai baju dari kulit khinzir. Kemudian dia berwudhu memakai nabit, memakai jus. Entah waktu itu jus orange, jus apa, apple, tak tahu. Dan dia wudhunya mulai dari kaki dulu. Baru kemudian telinga, kepala, kemudian tangan, telinga, kepala, dan seterusnya. Al-muhim dibolak-balik. Terakhir berkumur-kumur. Kemudian apa? Dia berdiri untuk sholat, tapi dalam keadaan lalat sudah datang. Kenapa lalat datang? Iya, karena badannya penuh dengan nabit. Nah, setelah itu dia takbirnya bukan dengan bahasa Arab, tapi bahasa Persia. Tak tahu apa itu. Nah, kemudian sholat, membaca minimalnya yaitu bukan Fatihah, pokoknya surat yang paling mudah, terserah. Nah, kemudian ketika sudah duduk terakhir, sudah sholawat, kentut, tidak salam. Dah, ini sudah sah. Menurut Abu Hanifah memang tidak wajib untuk salam. Yang penting apa? Yang penting sudah sholawat, kentut, sah. Nah, kemudian dia memperagakan cara wudhunya madhab Syafi'iyah, yaitu ikut Nabi dari awal, airnya pun air yang sangat bersih, suci dan mensucikan. Kemudian pakai baju yang baik. Nah, kemudian apa? Sholat sebagaimana cara yang dicontohkan Nabi sampai selesai, sampai salam. Mahmud Sabaktakin marah. Betul ini cara Abu Hanifah seperti ini, yang pertama ini. Betul, ini betul. Kemudian dia mengatakan, kalau sampai madhab imam tidak seperti yang engkau contohkan, aku akan penggal engkau. Ini menghina imam saya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ini ada dalam kitab-kitab Abu Hanifah mengajarkan seperti ini boleh. Betul enggak? Ada ulama Hanafiyah datang, mereka buka buku. Oh betul, memang ini minimal seperti ini boleh. Mahmud mengatakan, ini bukan cara Nabi dah. Setelah ini saya tak akan mau lagi ikut madhabnya Abu Hanifah. Ini tambahan cerita saja Mahmud Sabaktakin. Beliau pahlawan besar Islam dan beliau Amirul Mukminin di Syam. Ini tambahan cerita. Kita lihat yang paling bawah ini. Faidah ba'da antawaddo'a akul. Setelah saya berwudu, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Tayyib. Mahmud As-Sabaktakin. Mahmud Sabaktakin. Beliau membenci ahli bid'ah. Bahkan apa? Menghukum mati salah seorang ahli bid'ah besar, gurunya Baihaqi. Siapa itu? Ibnu Fawraq. Ibnu Fawraq termasuk yang merusak Baihaqi ya, dihukum mati sama Mahmud Sabaktakin. Setelah kalah debat, Mahmud Sabaktakin menang debat melawan Ibnu Fawraq. Setelah itu Ibnu Fawraq dihukum mati. Karena ya dia mengajarkan akidah yang rusak, akidah Asy'ariyah yang rusak dan seterusnya. Penguasa boleh, karena apa? Ini menghina Allah. Sebenarnya Allah tak boleh ini, tak boleh itu. Padahal dalam Quran dan hadis disebutkan sifat Allah begini dan begitu. Ya. Ibnu Fawraq. Tapi dia menghukum matinya tidak terang-terangan di depan umum karena tahu orang Asy'ariyah kan jahat-jahat kan lidahnya, suka menuduh ini. Nah, dia menggunakan cara rahasia untuk menghukum mati orang itu. Tayyib, apa keutamaannya setelah berwudu kita membaca 2 kalimat syahadat macam ini ya? Iya, dibukakan semua pintu surga. Ada berapa pintu surga? Iya, ada 8. Siapa yang ingat ini hadisnya siapa? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Membaca doa ini? Yaitu siapa? Sahabat nomor 2 terbaik. Siapa? Nomor 2 terbaik. Aywa Umar ibn al-Khattab. Tayyib. Hadisnya sahih. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.